الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. 1, 2, 3. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Surat At-Taubah yang disampaikan yang difirmankan oleh Allah tadi yang 122 itu anjuran kepada kita semua dan juga kepada anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Tetapi oleh Allah kita sebenarnya diingatkan juga, disindir oleh Allah dengan surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada orang-orang yang seandainya kita semuanya ini meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Para ulama menyampaikan bahwa kelemah ini, dzurriatan di'afan ini lemah dalam segala macam bentuk bidang. Tetapi para ulama memberikan tahsis, memberikan pengkhususan khususnya lemah dalam masalah ilmu agama. Karena agama ini penting Bapak Ibu semuanya. Tadi disampaikan Bapak, kalau anak itu belajar ilmu agama, belajar ilmu akhirat, dunianya akan ikut. Nggak usah takut. Allah akan berikan rezeki dari segala macam bentuk tempat asal datangnya rezeki itu. Namanya burung saja tiap pagi itu juga malam sorenya juga sudah kenyang sendiri. Apalagi manusia yang diberikan oleh Allah akal, pikiran dan usaha, kekuatan. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Ini ayat ini ditujukan kepada kita semua para orang tua, untuk senantiasa kita mempersiapkan generasi-generasi kita untuk menjadi generasi yang baik, kuat. Baik kuat dari sisi masalah ekonomi, kuat dari sosial, kuat dari sisi ilmunya, akhlaknya, kepribadiannya, mentalnya, identitasnya. Dan itu semuanya, khususnya masalah ilmu agama, dari semuanya akan kita dapatkan pendidikan itu di pesantren. Maka di sini karena kita sekarang lagi di Al-Matera, di Al-Umin, pondok ini perlu dibantu dan dibela. Dibantu baik dengan tenaga, dengan pikiran, khususnya masalah infak dan sedekah itu. Kalau Ustaz nggak berani minta, saya yang minta aja, nggak apa saja. Saya kan jauh kan, nggak apa kalau minta, nggak ketemu terus kan. Monggo dibantu. Kalau jenengan punya materi, silahkan dibantu dengan materi. Punya tenaga, dibantu dengan tenaga. Kalau bisa, kalau sini maju kan jenengan juga akan terkenal kan. Misalkan di sini nanti ada santri-santri Al-Matera yang dari Singapura, dari Malaysia. Bisa jadi kan? Bisa jadi terkenal sini Tembara. Maju, fasilitasnya baik. Kan orang akan melihat fasilitas juga. Nah, di sini alhamdulillah alam di sini itu bahasa Arabnya juga bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus, kepribadian juga bagus, akhlaknya juga bagus. Baik akhlak kepada ustadznya, akhlak kepada budapur yang masak di PUTM, kepada ustadz-ustadznya yang dulu di sini juga bagus, baik-baik. Jaminan mutu lah di sini. Sepakat ya? Mari monggo ini dibantu dan dibela.
Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semuanya kita siapkan generasi kita ini semuanya dengan sebaik-baiknya. Saya nggak usah ini, saya cepatin saja karena waktu. Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Sekarang Pondok Muhammadiyah itu jumlahnya 324, bahkan sekarang sampai 340-an sudah. Itu 2020. Segitu banyaknya pondok, itu membutuhkan ustadz dan ustadzah. Muhammadiyah punya ranting saja itu sampai 2000 berapa, 2800, 2700-an ranting. Itu kalau butuh satu ustadz, berapa banyak ustadz yang dibutuhkan? Karena idealnya itu bisa masing-masing baik cabang maupun ranting itu harus ada ustadznya, harus ada kiainya. Karena apa? Muhammadiyah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan Islam, gerakan dakwah. Kalau dia nggak paham agama, apa yang didakwahkan, apa yang diamar ma'rufkan, betul kan? Maka menyiapkan generasi yang punya ilmu agama, punya paham tentang tafaqquh fiddin, itu juz'un la yatajazza, bagian yang tidak terpisahkan daripada Muhammadiyah. Bapak Ibu semuanya, tahun 1940 Muhammadiyah itu pernah mendirikan yang namanya Madrasah Zu'ama dan Zaimat Muhammadiyah Yogyakarta. Ini ada dokumennya resmi di PP Muhammadiyah. Bayangkan tahun 1940 Muhammadiyah itu sudah memikirkan yang namanya Madrasah Zu'ama dan Zaimat Muhammadiyah. Tapi umurnya ini enggak lama, cuma 5 tahun. Karena apa? Pada waktu agresi militer Jepang itu dibom kampusnya itu. Tempatnya di Demak Ijo, sekarang jadi markas militer batalion di Jogja itu. Dibom, akhirnya hilang semuanya. Alhamdulillah terselamatkan dokumennya di PP Muhammadiyah itu, dokumennya ini. Buku ini halamannya cuma 40 halaman. Tetapi Masya Allah, isinya itu subhanallah. Di dalamnya itu sudah kurikulumnya ada. Bagaimana ustadznya itu harus bagaimana, tinggalnya gimana, anak-anaknya itu nanti pakaiannya itu gimana. Sampai di situ biayanya itu bagaimana sudah ada semuanya. Bayangkan Muhammadiyah tahun 40 sudah mikirkan kayak begitu. Jadi Muhammadiyah sebenarnya kalau dari segi gerakan untuk masalah kaderisasi ulama itu sudah lama berjalan. Tapi kadang-kadang ya begitu. Kalau pimpinan pusatnya itu ketua umumnya itu pola pikirnya enggak ulama, ya kadang-kadang enggak terpikirkan kadang-kadang bahwa kaderisasi ulama itu penting. Khususnya masalah fasilitas. Sampai sekarang aja PUTM itu belum punya kampus terpadu yang seperti ini. Bahkan mungkin bagus Almatera usah daripada PUTM. Padahal sepas PP Muhammadiyah sudah memikirkan itu. Apa ini tujuannya? Untuk kaderisasi ulama, dai, daiyah, ustadz dan ustadzah, persyaratan Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah sudah begitu. Saya lanjut saja. Nah, ini kalau di PUTM itu tujuannya adalah untuk menanggulangi krisis ulama yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Maka didirikan nama PUTM tahun 68, tepatnya 1 Juli. Nah, saya lanjutin saja. Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyanyikan ini. Mungkin kalau di Tembara ini agak kurang hal-hal ini mungkin ya sedikit mungkin masuk, tapi di kota-kota besar seperti Jogja, Jakarta, dan kota-kota yang lain itu ini sudah terasa sekali Bapak Ibu semuanya. Tantangan dunia sekarang materialisme. Orang itu berpikirnya masalah materi semuanya. Semuanya diukur oleh materi. Saya bantu segini, saya dapat segini. Pikirannya begitu. Liberal, semuanya bebas. Mungkin di kota-kota besar sangat terasa sekali namanya kebebasan ini. Saking bebasnya anak sekarang itu, ya alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya terjaga dari hal-hal kayak begini. Insya Allah di sini kehidupannya
sangat islami karena di sini ada pondok yang menjaga, menggawangi yang namanya kehidupan islami di sini. Ada ustazah, ada kiainya di sini. Santri-santrinya juga temoto semuanya. Di kota-kota besar tantangannya sangat berat. Jangan lihat saja bagaimana anak-anak aliyah padahal, anak kuliahan, cara pakainya gimana coba? Sangat liberal sekali. Yang pakainya ketat-ketat, jangkis-jangkis, beli pakaiannya di distro-distro itu. Di sini ada distro, Pak? Gak ada, ya? Ada, Ustaz? Gak ada. Distro gak, Pak? Distro itu toko-toko yang jual pakaian-pakaian modern itu, Pak. Yang biasanya ketat-ketat, semakin ketat lebih afdol katanya. Jangkis, nyapret itu ngomongnya. Paham ya? Apa? Nyapret. Beda ya, saya ke Lamongan bilangnya nyapret ke Lamongan itu. Yang ketat-ketat begitulah. Kadang-kadang sampai kalau sholat itu, kalau rukuk itu Allah kelihatan kotak amalnya, Pak. Di sini insya Allah nggak ada nih. Alhamdulillah. Kotak amalnya kelihatan. Jamaah lagi Jumatan, kelihatan kotak amal juga kan, ya Allah, kotak amal di situ. Itu kalau rukuk masih kecil, tapi kalau dari sujud mengkap bukan kotak amal lagi, tapi sudah kayak begitu, saking bebasnya di luar itu. Coba ditanya kira-kira kalau anak-anak kita yang sholat kayak begitu, yang pakaian kayak begitu, yang sudah bebas kayak gitu, coba ditanya, kira-kira sah apa enggak sholatnya? Sah apa betul? Betul kan? Kenapa Pak anak kita bisa kayak begitu pakaian ini? Milih pakaian aja juga begitu. Kan nggak paham. Karena sejak awal tidak diisi, tidak dibarengi, tidak dipelajari, tidak diajari, tidak diberikan ilmu-ilmu yang kaitan dengan masalah syariat. Akhirnya jadinya kayak begitu. Kelihatan kotak amalnya. Saya tanya, ya saya kan juga ngajar di UMI juga Pak itu. Tapi alhamdulillah UMI terjaga. Karena saya kalau kuliah ya, kalau ada yang pakaian ketat yang itu dulu saya ganti pakaiannya, atau saya kasih ultimatum hari ini boleh pakai ini tapi besok lagi nggak boleh, atau sedekahkan pakaian antum. Nah, kalau saya bilang keluar gitu ya, anak sekarang itu saking bebasnya itu, dosen kayak gitu malah dilaporkan nggak, saya bayar kok disuruh keluar gitu, materialis pikirannya. Nggak bisa. Sekarang pendekatan itu anak-anak itu harus ya kayak main layangan gitulah, ngajar itu kayak kadang tarik, kadang diculke ya gitulah. Kalau dia lagi nggak jelas ya ditarik lagi. Kalau udah bagus moto ya diculke. Yang penting baik. Mendekati anak-anak sekarang itu begitu caranya. Nggak bisa kita keras. A ya A, B ya B. Oh berut anak langsung bedal langsung. Biasanya begitu. Yang monggo ini sudah saya begitu di luar itu, apalagi yang putri-putri kayak begitu. Itulah keadaan di luar Bapak. Plural, semuanya menganggap bahwa agama sama. Kok bisa agama sama? Akidahnya juga beda-beda, keyakinannya juga beda, kok bisa diberikan sama? Krisis identitas. Gak paham siapa panutannya, idolanya. Coba tanya sekarang anak-anak yang di luar itu, kenal gak nabinya? Siapa yang dijadikan idola? Ini tantangan kita sekarang itu begitu. Zaman semakin akhir semakin repot. Bapak Ibu sebenarnya ada penelitian dari anak UIN Jogja itu, meneliti tentang peredaran babi di Solo dan di Jogja. Ini saya tidak menjelekkan Solo Jogja, tidak ya, tapi karena ini buruknya birokrasi di Indonesia, di kita. Ada anak UIN S2 itu meneliti tentang peredaran babi ilegal
di kota Solo dan Jogja. Ini baru Solo Jogja saja, bukan karena dia di Jogja. Apalagi di Jakarta, di Semarang dan sebagainya itu. Bahwa hampir 80% daging-daging babi itu ilegal peredarannya, didatangkan dari Sumatera, dikelabui dengan dimasukkan mobil-mobil LPX yang begitu, terus di joknya dihilangkan semua, terus di kacanya dihitamin, terus dimasukkan situ dengan freezer. Saking stoknya itu kurang di Solo dan di Jogja itu, didatangkan dari luar. Diteliti oleh anak ini, oleh dosen, oleh mahasiswa S2 ini, transaksinya itu dari jam 1 sampai jam setengah 3 di depan Progo. Jadi kalau Jogja ada shopping itu ya, shopping buku itu kalau siang hari kan ada bau anjir itu ya, malamnya itu transaksi bekas air bekas itu. Di Solo lebih parah lagi. Maka saya pribadi kalau di Jogja itu kalau mau makan itu ya, saya jarang menghindari sekali yang namanya daging-dagingan. Kecuali yang kalau mau nengkleng itu nyate itu berarti yang sudah tahu, kenal lah haji siapa gitu, udah kenal, atau mungkin warga Muhammadiyah. Karena yang menghindari yang subhat itu lebih penting, baik saya kira. Saya juga sering sampaikan kepada santri-santri mahasiswa yang saya ajar itu juga menghindari untuk itu, mending makan. Jangan mau nyari lauk, ya, telur, nila, ikan-ikanan begitu, sayur, sebagainya, itu tempe, ayam, daging-dagingnya jangan. Kecuali kalau sudah tahu, terpercaya gitu. Sudah kayak begitu Bapak Ibu di luar. Yang namanya demoralisasi yang muncul di negara kita ini, di Indonesia ini. Di Indonesia ini memang kayaknya mungkin terstruktur ya. Jadi kan bisa bayangkan di sejarah Indonesia itu berdirinya TNI itu kan kiai-kiai semuanya. Sampai saya baca sejarahnya sampai 3. Yang terakhir itu Muhammad Yamin, Yunus Amin, itu tokoh Muhammadiyah, kader Muhammadiyah itu yang menjadi kayak sekarang itu panglimanya, yang dulu belum digaji. TNI itu digaji kan setiap tahun 1950, tahun 50-an baru ada gaji ketara itu. Sebelum itu belum digaji. Dan semuanya lah panglimanya lah kiai semuanya, kiai haji semuanya, termasuk kiai haji Yunus Amin itu kader Muhammadiyah. Tetapi ada nggak di sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah itu muncul itu? Kan tidak. Dipotong itu, diputus sejarah itu. Padahal yang mendirikan TNI adalah, yang menjadi panglima adalah kiai-kiai semuanya di dunia. Ustadz semuanya.